Pulau Jawa memiliki banyak armada bus yang memiliki latar belakang dan sejarah yang sangat panjang. Tentu hal ini menyelipkan beberapa kisah mistis dari setiap kejadian yang pernah terjadi. Salah satunya adalah armada bus S Sumber BN Kono Samaran. Tentu nama armada ini telah kami samarkan. Sebuah nama yang menyeramkan untuk sebuah perusahaan jasa transportasi. Hal itu tentu bukan tanpa alasan sehingga warga menyebutnya sebagai S Sumber BN Kono atau sumber bencana. Sikap ugal-ugalan para pengemudinya yang seakan-akan tidak memikirkan nyawa penumpang menjadi salah satu alasan penamaan bus ini. Bahkan pembiaran atas setiap kecelakaan yang pernah terjadi memberikan kesan bahwa sang pemilik armada bus memang menginginkan setiap nyawa dari dalam busnya sebagai tumbal untuk melancarkan usaha mereka. Dari begitu banyaknya kisah mistis bus hantu ini, aku mendapatkan satu kiriman cerita dari seorang narasumber. Perkenalkan, namaku Munir Samaran. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 90-an. Kala itu, aku masih bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta sebagai seorang staf. Jadi sudah menjadi rutinitas bulanan setiap menjelang akhir pekan di akhir bulan. Aku pasti menyempatkan diri untuk pulang ke kota Bandung. Maklum karena aku anak semata wayang dan orang tuaku juga berumur cukup tua. Jadi aku agak khawatir dengan kondisi kesehatan mereka. Singkat cerita, aku mulai mengemasi pakaian dan segala kebutuhan untuk di perjalanan nanti. Sampai akhirnya hari Sabtu siang setelah menyelesaikan laporan mingguan dan semua hal yang dibutuhkan. Aku mulai mengemasi barang-barang dan tak lupa membawa kardus berisi oleh-oleh untuk ibuku. Namun sebelum berangkat tiba-tiba saja turun hujan yang cukup lebat. Hujan ini sangat deras dengan petir yang cukup keras. Gimana mau berangkat kalau cuacanya begini, gunyamku dalam hati. Waktu itu tidak seperti sekarang ya. Apapun bisa dipesan secara online dan juga cepat. Tidak ada ojol, ojek online atau pesan tiket secara online juga. Jadi mau tidak mau aku harus menunggu hujan hingga reda dan melihat hujan yang turun cukup deras aku coba tidur sejenak, sampai akhirnya hujan pun reda sekitar pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Alhamdulillah, ucapku dalam hati, tanpa pikir panjang aku kenakan tas dan menjinjing kardus kecil berisi oleh-oleh untuk ibu. Bismillah, ucapku dalam hati sambil melangkahkan kaki. 30 menit berselang akhirnya aku pun tiba di terminal Kampung Rambutan. Nampak begitu banyak bus berjejer rapih menunggu para penumpang dan langit yang mulai menguning memberikan hiburan tersendiri bagiku. Setelah menemukan bus jurusan ke kota Bandung, aku pun naik dan menaruh kardus ke bawah kursi lalu mulai merebahkan badan. Namun hari ini sepertinya tidak seramai seperti bulan lalu. Karena aku nyaris duduk seorang diri di dalam bus. Tak mau memusingkan hal itu, aku duduk seorang diri ditemani alunan lagu Tempo Dulu. Sampai akhirnya bus mulai berjalan perlahan meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Bus ini berjalan sangat lambat karena jumlah penumpang memang hanya aku sendiri, jadi wajar supir dan kenek bus masih coba mencari penumpang tambahan. Karena terlalu kosong, aku pun mulai berpindah ke bangku terdepan untuk menyapa kenek dan supir bus. Hitung-hitung mencari teman bicara. Pak, tumben sepi banget ya? Tidak seperti biasanya. Tanyaku kepada kenek bus yang bernama Kang Ujang. Kurang tahu juga, Den. Biasanya ramai kalau tiap akhir bulan begini. Jawab Kang Ujang yang ikut kebingungan. Oh ya, Den. Kita nanti coba cari penumpang di pinggir jalan ya. Biar tidak terlalu rugi. Ucap Mengnya sang supir bus. Atuh hayuk Meng, abdi mah ilu we kumaha mamang ya, boleh saja bang, saya mah ikut saja gimana abang. Jawabku yang prihatin dengan kekecewaan mereka berdua, karena penumpang malam ini hanyalah aku seorang. Perjalanan malam ini walaupun hanya diisi kami bertiga tapi cukup membunuh kesunyian di dalam bus, hingga akhirnya nampak rombongan keluarga bersama dengan anak mereka berdiri di pinggir jalan. Kang, itu ada penumpang. Teriakku memandang rombongan tersebut. Alhamdulillah, ucap Kang Ujang sambil membuka sedikit pintu bus untuk menyapa mereka. Arek kemana teh? Hayu iring lamun menuju ke arah Bandung, mau kemana kak? Kalau mau ke arah Bandung bisa ikut kami. Ucap Kang Ujang kepada rombongan itu. Nuhun Kang, nuju ke Bandung. Jawab gadis muda di tengah kerumunan keluarga tersebut. Gadis itu nampak cantik dengan jaket khas wanita pegunungan.
Kulitnya yang putih merona dengan rambut terurai sebahu menambah kecantikan yang memang jarang dimiliki para wanita di kota. Aku hanya dapat menatap wajahnya dari balik jendela bus yang sudah buram ini. Ya Allah, cantik betul gadis ini, ucapku dalam hati. Ayo atuh naik, Kang Ujang dengan semangat turun dan mulai membantu mengangkat tas dan semua barang-barang yang mereka bawa ke dalam bagasi bus. Wah, bakalan jadi perjalanan seru nih, aku sedikit merenung, berharap wanita itu duduk tak jauh dariku. Mereka mulai memasuki badan bus secara perlahan. Tak lupa menyapa aku dan supir yang sedari awal tersenyum bahagia. Mungkin sang supir bahagia karena menambah penghasilannya malam ini, sedangkan aku bahagia menatap wanita itu yang selalu saja melempar senyum ramahnya kepada kami berdua. Puntena, permisi Kak, ucap gadis itu dengan ramahnya. Mangga atuh Neng, silahkan Neng, jawab Meng Yana. Gelisnya Den, cantik ya Den, ucap Meng Yana sambil menyenggol lenganku. Hakang, Meni gelis pisan, iya bang, cantik banget. Jawabku yang tanpa sadar mengucapkannya terlalu keras. Tentu ucapanku itu direspon tatapan heran dari keluarganya, yang tak lama menjadi gelak tawa melihatku begitu terpesona dengan anak gadis mereka. Aduh, si Irma belum apa-apa sudah ada yang minat saja, ucap seorang bapak-bapak yang nampak kesusahan dalam membawa tas. Kalau suka atuh bantu bapak angkat tasnya Den, kembali bapak itu menggodaku dengan nada menyindir. Iya pak, maaf atuh pak, saya jadi nggak enak. Ucapku yang langsung meraih tas milik Irma dari tangan bapaknya. Setelah mereka naik, bus pun kembali berjalan. Suara tawa anak-anak dan riuhnya suara obrolan menjadi kegembiraan kami. Aku yang sedari tadi hanya melihat bangku kosong ke arah belakang bus, kini dapat menatap Irma yang duduk sendirian sambil memainkan tas kecil miliknya. Udah, kalau mau kenalan samperin atuh Den, ucap Kang Ujang memberikan kode sekaligus memberi semangat kepadaku. Era atuh Kang, saya malu bang, jawabku yang memang merasakan hal berbeda terhadap Irma. Ada hal yang begitu membuatku tertarik kepadanya. Nampak keluarga ini memiliki 5 orang anak, Irma menjadi satu-satunya anak wanita, 2 orang anak kecil yang sepertinya anak kembar berusia 5 tahun dan 1 lagi remaja laki-laki berusia sekitar 17 tahunan. Semenjak naik anak laki-laki itu hanya tertunduk lesu tanpa mengucapkan satu patah kata pun, yang nampaknya dia sangat pendiam dibanding saudaranya yang lain. Aku coba berpindah tempat duduk dan mulai mendekati sang bapak yang sibuk menghisap sebatang rokok kretek sambil melihat ke arah luar bus. Punten pak, boleh saya ikut merokok bersama bapak? Ucapku meminta izin kepada beliau. Mengga atuh Den, silakan saja bang, jawab bapak itu dengan ramah mempersilahkan aku duduk di sebelahnya. Dia bahkan menawarkan rokok miliknya kepadaku, namun belum juga aku coba mengambil satu batang dari dalam bungkusnya. Dengan cepat sebuah lengan kekar berwarna hitam dengan pembuluh darah sebesar kabel DVD melesat di hadapanku. Ternyata itu adalah lengan Meng Ujang yang sedari awal memantau pergerakanku dalam mendekati Irma. Kalau ini saya juga mau pak, ucap Meng Ujang sambil membakar sebatang rokok kretek. Jang, aku juga mau dong, teriak Kang Yana dari balik kemudi. Silahkan diambil nak, ucap bapak dengan senyuman disusul suara tawa kami berempat. Aku yang melihat keakraban kami ini akhirnya coba kembali mengambil sebatang rokok yang tadi keburu dihisap Meng Ujang. Belum juga aku meraihnya, Irma menatapku dari celah kursi sambil menggelengkan kepala. Aku yang sedari tadi suka terhadapnya malah diam membeku. Tatapan mata dan simpul bibirnya begitu indah. Bahkan larangannya untuk merokok membuatku mengiyakan semua perintahnya. Namun ternyata bapak melihatku terdiam mematung sambil menatap ke arah belakang. Dia pun berdiri dengan cepat yang membuat Irma memalingkan wajah dengan ketakutan. Di sini aku ikut terdiam dengan reaksi bapak yang sepertinya tidak suka Irma melarangku untuk mengambil rokok. Kenapa bapak bisa semarah itu? Apa beliau tidak suka jika aku mencuri pandang para putrinya? Ucapku dalam hati. Maaf ya Den, ini rokoknya. Kembali bapak menawarkan sebatang rokok kepadaku. Namun kembali Irma memberikan eksperi, tidak mengizinkan aku menerima tawaran rokok dari bapaknya. Sejenak kemudian aku mengambil sebatang rokok, tapi tetap membiarkannya terjepit jari telunjuk dan tidak membakarnya. Aku coba bertanya kepada bapak agar mengalihkan perhatiannya dan sedikit membuatnya lebih tenang.
Pak Punten, Bapak sekeluarga dari mana ya? Tanyaku kepada beliau. Kami kebetulan dari rumah kerabat dan malah terjebak hujan deras hingga kemalaman pas kembali pulang, jawab Bapak. Oh begitu? Iya Pak, sejak siang hujan turun cukup deras. Ucapku menimpali jawaban dari Bapak. Lalu rencananya Bapak mau turun di daerah mana? Kembali aku melemparkan tanya kepada beliau dengan harapan bisa mengetahui alamat mereka. Belum juga Bapak menjawab pertanyaanku itu, terdengar suara anak laki-laki dari arah belakang. Sudah jangan banyak bicara, lebih baik Bapak tidur. Jawab tegas sang pemuda tanggung itu. Wah galak dan berani betul anak laki si Bapak, sampai mengatakan hal itu dengan nada yang tinggi. Ucapku dalam hati. Baik Raka, ucap Bapak yang terlihat begitu takut terhadap anaknya sendiri. Bapak yang awalnya terlihat garang kini nyalinya menjadi menciut hanya dengan satu kalimat dari anaknya. Tunggu sebentar, Raka, bukankah itu artinya kakak anak laki-laki bagi orang Sunda? Lantas mengapa Bapak memanggilnya sebagai kakak? Sedangkan dia hanyalah anak kedua dari keluarga mereka. Aku hanya terdiam tanpa ikut mengomentari kejadian itu. Bapak pun langsung mengenakan jaket kulitnya rapat-rapat dan mulai membaringkan kepalanya ke arah kaca jendela bus. Suasana yang riuh dengan canda tawa kini berubah menjadi hening tanpa ada suara apapun. Meng Ujang dan Kang Yana yang berada di depan bus malah asik dengan rokok yang sudah mereka hisap. Siem, mereka berdua malah asik ngerokok di depan. Ucapku dalam hati. Aku yang awalnya duduk di tengah bus kini mulai beranjak ke arah depan untuk memberikan ruang bagi Bapak membaringkan tubuhnya ke kursi sebelah. Belum juga aku melewati dua baris kursi, nampak dua anak kembar sedang asik memainkan sebuah bola kecil. Dasar anak-anak, jam segini malah main. Bukannya tidur. Ucapku sambil menatap jam tangan yang sudah menunjukkan jam 12 malam. Lah sudah tengah malam, tapi kami masih ada di tengah hutan begini. Ngomong-ngomong sudah sampai mana ini? Tanyaku kebingungan yang melihat suasana jalan sangat sepi dari biasanya, apalagi ini adalah malam minggu. Belum juga aku sampai di baris terdepan bus, bau anyir mulai tercium dari belakang. Baunya sangat menyengat tak karuan yang membuatku sedikit mual ingin muntah. Bau apa ini? Kenapa tiba-tiba jadi bau anyir begini? Kembali aku menatap ke arah belakang yang kini hanya terlihat bayangan bagian atas rambut keluarga tersebut. Main yuk. Aduh, dek mending tidur daripada main. Jawabku sambil menatap ke arah bawah menjawab ajakan anak kembar tersebut. Trek aku terdiam tanpa dapat berkata apapun. Dua anak kembar itu terlihat menggenggam dua bola mata mereka sambil terus menatapku kosong. Aku coba membalikan tubuh namun tetap tidak bisa. Tubuh dan mulutku seakan terkunci. Astagfirullahalazim, apa aku sedang bermimpi? Ucapku dalam hati. Bahkan mataku dipaksa melihat wujud mengerikan dua anak kembar yang terus saja mengajakku bermain. Bapak yang awalnya terlihat tertidur, kini menatapku tajam dengan senyum menyeringai. Wajahnya seakan menutupi rencana busuk yang sebelumnya sudah mereka rencanakan. Tak lama terdengar suara tawa wanita yang tak lain adalah suara ibu. Suaranya seperti kuntilanak namun wujudnya masih tertutup kursi penumpang. Aku yang terkejut melihat pemandangan aneh dan mengerikan ini hanya dapat diam dengan air mata yang mulai keluar. Namun di tengah pemandangan mengerikan ini, aku tidak bisa melihat sosok Irma. Dia seakan lenyap dari kursi penumpang. Kemana wanita yang 1 menit lalu begitu membuatku terpesona? Ucapku kembali coba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah sebuah ilusi belaka. Pejamkan matamu, ucap Irma yang kini berada di belakangku. Astagfirullahalazim, Allahu Akbar. Istighfar aku secara spontan dapat menutup mata dan menggerakkan tubuh. Perlahan kuraba kursi penumpang dengan terus menutup mata, aku berharap Meng Ujang dan Kang Yana sadar bahwa penumpang yang ada di dalam bus adalah makhluk tak kasat mata. Kang, Mang, ucapku sambil terus berjalan. Hingga tanpa terasa, kursi selanjutnya begitu berbeda. Sebuah tangan dingin yang kini aku rasakan. Pulang ya.
Jangan ikut dengan kami. Kembali suara Irma terdengar dengan lembut. Diikuti sebuah suara benturan keras menghantam bus yang aku naiki. Kejadiannya begitu cepat dan aku sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kepalaku menjadi berat dan begitu sakit. Apa kami mengalami kecelakaan? Ketika aku membuka mata, sepasang mata melotot dari balik celah kursi yang menindih tubuhku. Ya, itu adalah anak laki-laki yang sebelumnya Bapak panggil Raka. Dia nampak marah karena melihatku tetap selamat dari kecelakaan bus dan aku hanya bisa pasrah lalu coba terus beristighfar dalam hati. Ya Allah, seandainya ini adalah waktuku untuk mati, maka maafkanlah segala dosa kedua orang tua dan juga aku. Isi doaku, memohon bantuan Sang Pencipta. Tak lama, terdengar suara seseorang mulai turun mendekati ke arah bus dengan terus mengarahkan senter kepadaku. Bapak bertahan ya, saya coba memanggil bantuan. Ucap pria itu yang lalu berganti menjadi gelap. Keesokan paginya aku tersadar di sebuah rumah sakit daerah dengan kondisi penuh luka. Bus yang aku tumpangi ternyata jatuh ke dalam jurang dan menewaskan Kang Yana supir bus berserta Meng Ujang kernet bus dan hanya aku yang selamat dari kejadian naas itu. Lalu kemana rombongan keluarga yang sebelumnya ikut bersama kami di dalam bus? Hal itu sempat aku jelaskan kepada polisi bahwa ada satu rombongan keluarga yang ikut di dalam bus. Namun polisi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan keluarga itu di dalam bus dan jika seandainya mereka tidak ada di dalam bus, lantas mengapa sebatang rokok kretek pemberian Bapak masih ada di dalam kantong jaketku?